Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa sedaya, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan channel Teguh Keramat. Alhamdulillah, di malam hari ini patut kita syukuri, kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin, masih diberikan perlindungan, masih diberikan rezeki. Pemirsa, banyak sekali di akhir-akhir ini, bahkan beberapa tahun yang lalu, banyak sekali orang yang kena penyakit baik medis maupun non medis. Kalau Anda ada berdebar-debar di jantung, kemudian efeknya adalah ketakutan. Setelah berdebar-debar, dada agak panas, ulu hati kadang-kadang terasa juga hangat panas, kemudian pikirannya adalah ketakutan karena saraf-saraf yang berhubungan dengan adrenalin ini tegang, asam lambung naik, sehingga banyak angin di situ, ada gas ya, banyak gas ya, sehingga mengganggu kerja jantung. Tapi bukan penyakit jantung, pemirsa. Kemudian efeknya ketakutan, mengembang lagi setelah ketakutan, efeknya gelisah, sedih, suntuk, sumpek, dan kadang munculnya itu menjelang malam, habis asar, kemudian menjelang maghrib sampai malam hari, dan tidak bisa tidur, sulit untuk tidur karena jantung ini berdebaran. Ketika orang dalam kondisi berbaring menjelang tidur tidak nyaman karena berdebaran, pemirsa. Nah, itu sudah tanda-tanda penyakit pikiran atau psikologis, kemudian mengganggu lambungnya, banyak asam lambung yang keluar. Belum lagi penyakit seperti ini biasanya ada dua jenis, ada yang memang dari psikologis, ada pemicu lain, yaitu faktor X non medis, bisa dengan sihir. Bagaimana pemirsa ketika kita sudah mengalami seperti itu? Kalau sudah paham bahwa ini penyakitnya kayaknya berhubungan dengan pola pikir, masalahnya diselesaikan dulu, diuraikan dulu pelan-pelan apa yang menjadi penyebab permasalahan itu. Kemudian mencoba untuk tenang, tidak perlu gelisah dulu, meskipun perasaan gelisah, pikiran gelisah, sedih, tenang dulu. Dengan cara bagaimana? Bersandar ya, tubuhnya bersandar, kemudian pikirannya itu pasrah. Di samping saya ini ada daun yang mengerikan ya, ini berduri, full dengan duri, ini penuh dengan duri. Nah, aduh, ini kena durinya, pemirsa. Aduh, ya ini seperti ini. Hati-hati dengan tanaman yang satu ini karena durinya, tapi manfaatnya luar biasa. Nah, kita akan ngobrol bagaimana caranya mengantisipasi hal-hal negatif atau gangguan jin yang berefek samping ke lambung, berdebar-debar, pusing, sakit kepala, ditengkuk ini berat, seperti ditekan, dada seperti ditekan, kalau tidur sering ngigo ya. Jadi efeknya kalau yang non medis atau yang gangguan jin biasanya pada waktu tidur sudah terasa nggak nyaman, sering tindihan, orang Jawa itu indih-indihin ya, tidur terus kemudian seperti ditekan. Itu biasanya ada juga ciri gangguan jin, pemirsa. Nah, saya kasih tipnya, pemirsa. Ketika penyakit itu entah itu medis maupun non medis ya, hubungannya dengan lambung tadi, pikiran-pikiran yang berantakan tadi,
Nah, ini namanya adalah tanaman bidara, bisa dan bidara ya, durinya banyak. Di Jawa ternyata banyak sekali. Biasanya ini tumbuh di pegunungan kapur ada, tapi harus jeli karena banyak yang menyerupai daun-daun ini pemirsa. Di dekat sungai biasanya juga ada, tapi yang notabene juga tepinya pegunungan, bebatuan, biasanya seperti itu. Nah, daunnya seperti ini, yang dibaliknya agak ada bulu-bulunya. Nah, kalau pemirsa pernah melihat ini mungkin pernah dengar godong doro. Kalau orang dulu, orang habis lahiran itu, atau pupak puser atau gimana itu saya lupa ya, itu ini diambil satu janjang gini atau satu tangkai, ditaruh di pojokan rumah, kemudian dikasih benang. Nah, ini hampir masuk dengan apa yang menjadi khasiat daun bidara ini. Kenapa daun bidara? Daun bidara ini pemirsa, ini kalau kita masukkan dalam tubuh kita minum, kita buat ramuan, kemudian dibacakan doa, itu menjadi racunnya jin yang notabene negatif, yang jahat ya. Ini menjadi racunnya, dia bisa keracunan, dan efeknya kadang-kadang kita muntah ya, kalau muntah dia keluar, insya Allah dia keluar. Nah, ini ambil daun bidara 7 daun ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. 7 nggak apa-apa, 11 boleh ya, yang ganjil-ganjil lah ya pemirsa. Nah, ini ada 7 lembar. Kalau dibuat ramuan, ini dicuci bersih, kemudian rebus air biar setengah mendidih ya. Setelah panas baru ini dimasukkan di air, kemudian tunggu sampai mendidih dan airnya berkurang, kurang lebih 50%-nya. Kemudian setelah itu biarkan hangat, agak hangat-hangat, bisa dicampur dengan madu yang asli ya, madu yang asli, 2 sendok makan madunya, kemudian diaduk, diminum 1 gelas. Kalau direbus dengan air, berapa takaran airnya, mungkin segelas ini atau 200 mg atau kurang 200 mg nggak apa-apa, tapi mendekati lah. Ini 4 gelas jadi 2 gelas pemirsa. Maaf pemirsa, banyak gangguan suara sepeda motor, mungkin bisa diperhatikan. Jadi 7 daun ini direbus, dicuci, kemudian direbus 4 gelas seperti ini ya. 4 gelas ini menjadi 2 gelas, kemudian diminum. Bisa diminum menjadi 3 kali, ditaker secukupnya, 3 kali pagi, siang, malam, atau 2 kali pagi dan malam sebelum tidur atau habis makan malam ya. Ini bisa digunakan untuk ramuan pengobatan, jadi untuk asam lambung, kolesterol, asam urat bisa insya Allah ini. Dan efek positifnya ketika ada gangguan makhluk halus, gangguan jin, penyakit non medis, santet, teluh, tenung, guna-guna, atau ngomong guna-guna keliru, guna-guna pelet ya, disadari tubuhnya kok enggak seperti layaknya atau normalnya manusia, pola pikirnya, emosionalnya naik, mungkin bisa digunakan. Tensi tinggi bisa juga, kolesterol bisa juga, ini bisa digunakan. Tapi kalau untuk gangguan jin bisa ditambah ayat rupiah, itu bisa Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul huwallahu ahad, Al-Falaq,
falak, nas, itu dibacakan, kemudian ditiupkan ke airnya, kemudian diminum, atau ditambah ayat-ayat yang lain yang Anda yakini, yang Anda percaya. Akhir Al-Baqarah bisa, 2 ayat terakhir Al-Baqarah bisa, dan ayat-ayat yang Anda yakini ditiupkan dan diniatkan untuk mohon kesembuhan dari Allah. Kemudian bisa digunakan untuk mandi. Bisa, kalau digunakan untuk mandi, ambil daun ini kurang lebih 33 atau boleh ganjil yang lebih banyak, di jus ya, di jus pakai air, katakan airnya setengah liter atau 1 liter nggak apa-apa, di jus, kemudian dimasukkan bak mandi. Sebelum dimasukkan bak mandi bisa dibacakan doa dulu. Dimasukkan bak mandi, diaduk, kemudian dengan doa dan niat untuk membersihkan energi negatif bisa digunakan untuk mandi. Dengan air hangat boleh, air biasa boleh. Digunakan mandi 2 kali pagi dan sore. Pemirsa, biar agak nyantai dulu, ngopi dulu pemirsa. Mungkin yang sekarang berhadapan dengan kopi, silakan diminum dulu. Setelah ini kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Konten kami ya maaf pemirsa, kita kondisional saja. Mungkin itu kekurangan kami dan kami akan benahi, dan semoga bisa continue untuk di bulan Ramadan ini semakin giat sambil silaturahim dengan panjenengan. Oke, saya kira cukup itu karena waktunya juga terbatas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.